Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas dunia maya. Apa kabar hari ini? Hari ini saya ingin memberikan pembahasan mengenai soal Excel, ya, soal ujian dari Lembaga Sertifikasi Uji Kompetensi dari CLCP. Nah, soal ini mengenai dengan kode soal SS0013. Nah, adapun bentuk soalnya dengan judul PT Multi Ekspor, laporan ekspor berbagai komoditi selama bulan Maret 2010. Nah, di sini menggunakan versi bahasa Inggris, ya. Nah, sebelum saya memulai pengisian, ini saya hapus dulu biar lebih jelas, ya. Nah, untuk memulai jangan lupa like and subscribe. Selanjutnya kita akan memulai berdasarkan petunjuk soal dalam pengerjaan. Nah, petunjuk mengerjakan soal, kembali lagi kita ke soal. Nah, perlu saya kasih informasi bahwa soal ujian Excel dari LSK CLCP ini terdiri dari kerangka laporan, tabel bantu, laporan, short filter, dan grafik. Dan semuanya itu harus dikerjakan dalam waktu 2 jam. Jadi kalau salah satu saja tidak terkerjakan, maka dianggap tidak lulus. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini petunjuk mengerjakan soal. Yang pertama, satu karakter pertama untuk menentukan jenis komoditas. Nah, kita lihat satu karakter pertama. Nah, satu karakter pertama, lihat tabel bantunya. Tabel bantu ada 2 tabel, yaitu tabel 1 mengenai kode negara, tabel 2 mengenai kode barang. Nah, sebelum kita mengerjakan soal-soal ini, kita harus pertama kita memberi nama tabel. Nah, cara memberi nama tabel, kita blok dulu nama tabelnya. Nah, kemudian masuk ke formula, kemudian define name. Nah, untuk nama bisa dirubah, misalnya di sini muncul kode negara, kita bisa ngetik KN atau apa saja. Jadi tinggal saya klik OK dengan nama kode negara. Tabel kedua kita blok juga. Kenapa kita memberi nama tabel? Supaya memudahkan pengerjaan nantinya. Nah, di sini dengan nama kode barang, klik OK. Nah, selesai. Selanjutnya kerangka laporan. Nah, untuk mengerjakan jenis komoditi, satu karakter pertama dengan cara kita masukkan rumus sama dengan dulu. Jadi dikerjakan di Excel, dimulai dengan sama dengan, kemudian blok, ya, B10. Nah, di sini tambahkan lib, ya, lib B10 titik koma 1, lib membaca karakter kiri, mengambil karakter kiri 1 angka, enter. Nah, hasilnya I. Kemudian lihat tabel bantunya. Nah, kondisi kode I di tabel 2, ya. Itu jenis komoditinya di baris kedua. Ini baris pertama, kode barang baris pertama, jenis komoditi baris kedua, harga satuan baris ketiga. Kembali lagi. Nah, selanjutnya kita tambah pembacaan tabel halokap, ya. Halokap membaca tabel secara horizontal. Kemudian titik koma, masuk ke tabel bantunya, sorot tabel bantunya, ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya titik koma, baris jenis komoditi barisnya baris kedua, terus 2 titik koma 0, enter. Nah, dapatlah hasilnya elektronik.
Gampang kan? Kemudian tinggal disorot. Nah, selesai. Satu kolom sudah selesai jenis komoditi. Kemudian yang kedua, jumlah barang. Kita lihat di panduan pengerjaan soal. Jumlah barang, 3 karakter ketiga untuk menentukan jumlah barang. Nah, karakter ketiga, kita lihat, berarti 350. Ya. Caranya, untuk mengambil 350, kita menggunakan rumus string mid. Mid P10. Nah, itu 3 karakter, jadi E itu 1 karakter, strip 2, 3, berarti mulai dari karakter ketiga, titik koma 3. Nah, jadi mid P10 3 titik koma 3, enter. Nah, maka dapatlah 350. Nah, ini belum selesai ya, jangan langsung 350, harus di numerik. Dirubah menjadi notasi angka dengan cara menambah value, ya, value, kemudian enter. Nah, yes. Nah, ini sudah selesai. Kenapa dijadikan value? Nanti untuk pengalian dia berfungsi. Tapi kalau cuma mid saja, itu nanti hasilnya error. Selanjutnya harga satuan. Kita lihat di petunjuk harga satuan. Komoditas, jumlah barang, jumlah ekspor, harga satuan. Nih, kolom harga satuan diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel 2. Nah, kita lihat tabel 2-nya, tabel bantunya berarti ini harga satuannya. Nah, harga satuan rumusnya sama dengan rumus untuk mencari jenis komoditi. Ya. Ingat jenis komoditi seperti ini. Jadi sama dengan seperti ini rumusnya sama. Tinggal kalau bisa di copy ya. Kalau bisa di copy untuk memudahkan pengerjaannya, Ctrl C, kemudian masuk ke sini, Ctrl V. Sesuai sini. Ctrl C, nah sini Ctrl V. Nah, kalau sudah ini NA ini kenapa? Karena coba lihat di sini. Di sini labnya B10, NA-nya ini D10, maka dirubah menjadi B. Nah, B, sel B ya. B10, enter. Kemudian elektronik kolom 2 kita ganti dengan kolom baris ketiga ya, tadi baris kedua, enter. Nah, dapatnya 75,75 dolar. Nah, dia mintanya dalam bentuk rupiah, maka kita konversikan, kita kalikan dengan kurs 1 dolar di soal 9.200 kalikan C7. Kemudian jangan lupa tekan Ctrl F4 ya, atau kalau di laptop Fn F4 untuk mengunci absolut. Tujuannya nanti kalau kita tarik hasilnya semuanya mengalihkan ke harga kurs dolar. Nah, rupiahkan 696.900, kita lihat di soal benar hasilnya 696. Nah, di sini 696.900 berarti benar pengerjaan kita. Selanjutnya negara tujuan. Nah, lihat petunjuk pengerjaan negara tujuan. Untuk negara tujuan diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel 1. Nah, berarti tabel 1 yang berfungsi.
Nah, untuk pembacaan tabel biasanya menggunakan rumus lookup, vertical lookup, atau HLOOKUP ya. Nah, kita lihat tabel bantunya. Ini kodenya JAIHCB. Maka kita harus mencari JACIB ini. Ya, berarti menggunakan rumus string right. Right artinya membaca karakter kanan. Nah, sebanyak satu angka, satu huruf. Nah, dapat J, kemudian dibantu dengan digabung dengan VLOOKUP. Ya, kemudian sorot nama tabel bantunya. Nah, seperti ini. Kebetulan nama tabel bantunya kode negara. Titik koma, lihat. Negara tujuan ini kolom 2. Jadi kode negara kolom 1, negara tujuan kolom 2, biaya kontainer kolom 3. Maka kita isi kolom 2. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya Jepang. Nah, kalau sudah begini, sudah tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk hari ini tutorial pengisian laporan ekspor berbagai komoditi selama bulan Maret 2010 untuk soal PT Multi Ekspor saya cukupkan sampai sini. Nanti saya akan sambung pada yang berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.